Hari ini saya akan bahas tentang pecahan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang bilangan bulat, dan saat ini saya akan coba bahas tentang pecahan untuk kalian. Ya, kita lihat apa itu pecahan. Saya yakin semua pasti sudah mengenal pecahan. Pecahan ini adalah bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A bukan kelipatan B. Nah, bentuk pecahan kita tuliskan dalam bentuk A per B, di mana A ini kita katakan sebagai pembilang, kemudian B kita katakan sebagai penyebut. Untuk pecahan di sini, kenapa dikatakan A bukan kelipatan B? Karena kalau misalnya A kelipatan B, contohnya saya ambil B sama dengan 2. Kemudian A-nya saya ambil sama dengan 4. Maka 4 adalah bilangan kelipatan 2. Sehingga nanti bentuk pecahannya menjadi 4 per 2. Nah, bentuk 4 per 2 itu akan sama dengan 2. 2 itu bukan bilangan pecahan, melainkan bilangan bulat. Paham ya? Kemudian di sini yang akan kita bahas untuk pecahan, bahwa di dalam pecahan ini ada yang disebut dengan pecahan murni. Pecahan murni itu jika nilai A lebih kecil dari nilai B. Jika nilai A lebih kecil dari B, maka pecahan ini kita katakan sebagai pecahan murni. Misalnya, A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Maka bentuk pecahannya adalah 2 per 3. Ini untuk pecahan murni. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran ini jika nilai A lebih besar dari nilai B. Misalnya, saya punya nilai A sama dengan 4 dan B sama dengan 3. Maka bentuk pecahannya akan menjadi 4 per 3. Bentuk pecahan 4 per 3 karena bagian A-nya itu lebih besar dari B-nya, sehingga ini bisa kita bagi 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 itu sama dengan 1. 1 sisa 1, sehingga sisanya harus kita bagi lagi dengan penyebutnya, yaitu 3. Maka bentuk pecahan campuran dari 4 per 3 adalah 1 per 3. Ini untuk pecahan campuran. Nah, di dalam pecahan kita juga mengenal ada yang disebut dengan pecahan senilai. Yang ketiga, ini adalah pecahan senilai. Dikatakan pecahan senilai yaitu jika pecahan ini memiliki nilai yang sama. Contohnya, kalau saya punya pecahan 4 per 6, maka pecahan yang senilai dengan 4 per 6, kita lihat lagi bahwa 4 dan 6 adalah sama-sama bilangan kelipatan 2. Sehingga di sini kita bisa membagi bilangan 4 dan 6 dengan 2 per 2. Kita harus membagi ataupun mengali pecahan dengan bilangan di mana penyebut dan pembilangnya sama. Karena jika pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya akan sama dengan 1. Nah, kembali lagi ke bilangan bulat. Semua bilangan jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka kalau 4 per 6 kita kalikan dengan 1, hasilnya akan 4 per 6. Nah, di sini karena tadi saya katakan 4 per 6, 4 dan 6 itu adalah bilangan kelipatan 2, maka saya boleh membagi 4 dan 6 dengan bilangan 2 per 2. Saya coba bagi di sini 4 per 6 dengan 2 per 2. Sehingga hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka senilai dengan 4 per 6 adalah 2 per 3. Nah, untuk mencari pecahan senilai berikutnya, saya pun boleh mengalihkan bilangan 4 per 6 dengan bilangan 1. Atau dengan bilangan pecahannya 2 per 2.
Jadi di sini saya coba kalikan 4/6 dengan bilangan 2/2. 2/2 ini sama dengan 1, sehingga pecahan ini kalau dikalikan dengan 1 hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, di sini 4/6 kita kalikan dengan 2/2. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8, 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka pecahan senilai kedua dari 4/6 adalah 8/12. Apakah hanya sampai 2/2 saja? Tidak, kalian boleh mengalikannya dengan bilangan berikutnya. Misalnya, kalian ingin mengalikannya dengan 3/3. Yang penting, penyebut dan pembilang harus sama. Nah, sekarang kita coba 4/6 kita kali dengan 3/3. Maka hasilnya 4 dikali 3, 12, 6 dikali 3, 18. Sehingga untuk pecahan senilai dari 4/6 ini akan sama dengan 2/3 sama dengan 8/12 sama dengan 12/18. Ini adalah bentuk pecahan senilai dari 4/6. Nah, kemudian di dalam pecahan kalian juga pastinya selalu diminta untuk menyederhanakan pecahan. Karena misalnya kalian yang kalian peroleh adalah pecahan yang besar nilainya. Sehingga di sini perlu pecahan tersebut kalian sederhanakan menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Pecahan yang paling sederhana ini adalah pecahan yang memang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi pecahan yang lebih kecil. Jadi di sini cara untuk kita menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Saya yakin kalian sudah pernah belajar tentang FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, kita lihat bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Ini untuk yang keempat. Penyederhanaan pecahan. Jadi, kalau misalnya saya punya pecahan 12/15, saya ingin menyederhanakan bentuk pecahan 12/15. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa pecahan 12/15 ini adalah FPB-nya sama dengan 3. Sehingga 12 dan 15 bisa kita bagi dengan 3/3. 12 kalian bagi dengan 3, 15 pun kalian bagi dengan 3. Maka di sini 12/15 kita bagi dengan 3/3. Itu akan sama dengan 12 dibagi 3, 4, 15 dibagi 3, 5. Maka hasilnya adalah 4/5. Ini untuk menyederhanakan pecahan. Jadi perlu diingat bahwa jika kalian ingin menyederhanakan pecahan, kalian harus mencari FPB dari penyebut dan pembilangnya. Nah, yang kelima, kalian saya minta untuk membandingkan pecahan. Nah, kalau hanya membandingkan bilangan bulat saja, saya yakin kalian semua pasti sudah bisa. Untuk membandingkan pecahan di sini, yang perlu kalian ingat adalah apakah penyebutnya sama? Kalau kalian membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, maka kalian cukup melihat pembilangnya saja. Contohnya, saya ingin membandingkan bilangan 3/8 dengan 5/8. 3/8 dan 5/8. Kalian bisa menyisipkan tanda lebih besar atau lebih kecil dari 3/8 dan 5/8. Kalau kita mau membandingkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, maka yang perlu kalian lihat hanyalah pembilangnya saja. Di sini pembilang 3 dan 5. 3 lebih kecil dari 5. Maka 3/8 lebih kecil dari 5/8. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Contohnya, 1/2 bandingkan dengan 3/4. Apakah kita harus menyamakan penyebut? Cara yang paling mudah adalah tidak dengan menyamakan penyebutnya, tapi kalian cukup melakukan perkalian antara pembilang dan penyebut yang ada di ruas kiri
kemudian pembilang dan penyebut yang ada di ruas sebelahnya. Jadi sekarang kita coba kalikan 1 dengan 4. Kalian letakkan hasilnya di bawah 1/2. 1 kali 4. Kemudian kalian kalikan 2 dengan 3. Hasilnya kalian letakkan di bawah 3/4. 3 kali 2. 1 dikali 4 itu sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang perlu kalian bandingkan adalah 4 dan 6. 4 lebih kecil dari 6. Maka 1/2 lebih kecil dari 3/4. Ini untuk membandingkan pecahan. Nah, kalau kalian membandingkan pecahan positif dan negatif, tentunya yang negatif pasti lebih kecil dibandingkan dengan yang positif. Itu membandingkan pecahan. Nah, yang berikutnya sama dengan bilangan bulat, di dalam bilangan pecahan pun akan ada operasi hitung pecahan. Nah, di sini yang paling menarik ya anak-anak. Untuk operasi hitung pecahan, kita mengenal ada 4 operasi hitung. Yang pertama adalah operasi hitung penjumlahan. Yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas untuk operasi hitung pecahan pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang harus kalian pahami bahwa tidak semua pecahan bisa kita jumlah atau kita kurangi secara langsung. Hanya pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama yang bisa kita kurangi dan kita jumlah secara langsung. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, untuk pengurangan dan penjumlahan, misalnya saya punya 2/5, saya mau tambah dengan 1/5. Karena di sini penyebutnya sudah sama, sama-sama 5, maka kalian bisa langsung menjumlahkan 2/5 dengan 1/5. Ini hasilnya 2 ditambah 1 sama dengan 3/5. Jadi penyebutnya sudah sama. Atau misalnya kalau kalian punya bilangan 4/5, kalian kurangi dengan 2/5. Ini juga penyebutnya sudah sama, sama-sama 5, maka kalian cukup mengurangi pembilangnya saja. 4 dikurangi 2 sama dengan 2/5. Hasilnya adalah 2/5. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Misalnya, saya punya bilangan 6/8, saya tambah dengan 2/5. Ini. Nah, kalian cukup mencari KPK dari 8 dan 5. KPK dari 8 dan 5, kalau misalnya kalian bingung, kalian kalikan saja 8 dengan 5. 8 dengan 5 sama dengan 40, berarti KPK dari 8 dan 5 adalah 40. Nah, di sini kalian buat per 40 ditambah per 40. 40 dibagi 8, kemudian kalian kalikan dengan 6. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 dikali 6, 30. Sini kalian simpan 30. Kemudian 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 kalian kalikan dengan 2 sama dengan 16. Berikutnya, karena sudah sama penyebutnya, kalian cukup menjumlahkan bagian pembilangnya. 30 ditambah 16 sama dengan 46 per 40. Nah, ini bisa kalian sederhanakan menjadi pecahan sederhana atau pecahan campuran. 46 dibagi 40 itu sama dengan 46 dibagi 40 sama dengan 1, sisanya 6, berarti 6/40. Kalau mau menyederhanakan lagi, pecahan berikutnya, si 6/40 ini bisa kalian bagi 2 lagi, sehingga hasilnya ini juga akan sama dengan 1, 6 dibagi 2, 3, 40 dibagi 2, 20. Maka hasilnya adalah 1/3/20. Nah, anak-anak, saya harap dari apa yang sudah saya jelaskan pada kalian, itu bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti.
Berikutnya saya ingin kalian coba mengerjakan soal yang akan saya berikan kepada kalian. Ya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ketemu lagi di lain waktu dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.